Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Rizdi Isa. Saya Nurmaim Isa dari kampus IAIN Manado, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Apakah Bapak sebelumnya ada bisnis tertentu? Ada. Kalau boleh tahu bisnis seperti apa? Pernah jualan bunga kelapa. Kalau boleh tahu dari pendapatan bunga kelapa itu dijual berapa? Dia ada yang beda-beda. Ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, dengan ada yang 7 bulan. Beda-beda harganya itu. Karena kalau yang sudah semakin lama, semakin lama itu semakin bagus. Makanya harganya lebih besar lagi. Begitu. Kalau boleh tahu harganya berapa itu dari yang pernyataan Bapak tadi? Kalau yang 2-3 bulan itu dia 75.000. Ada yang 50.000 juga, tergantung dari pemberi menawar. Jadi ada sampai 103 pohon itu dengan pot bunganya. Kalau yang 5-6 bulan 4 bulan itu dia semain 100 lebih karena sudah bagus. Baru sampai 7 bulan 8 bulan itu, bahkan ada yang 1 tahun lebih dia sudah daun kelapa itu sudah pecah. Jadi sudah tidak menyatu lagi kayak sama dengan yang masih yang baru bertunas. Dia sudah daun kelapa yang sudah besar, tapi sudah diatur sebagian seperti ya, seperti itu. Jadi makanya harganya sampai 200-300 satu pohon. Dari pendapatan penjualan dari bunga tersebut, pendapatannya dipergunakan apa yang didapat dari penjualan tersebut? Ya, saya pikir sih karena dia semakin lama, jadi tidak banyak sih karena dia lama prosesnya karena pagi sore itu harus dikontrol, setiap pagi sore dikontrol apakah ini kalau tidak dikontrol makanya dia hasilnya tidak memuaskan, tidak bagus, tidak baik hasilnya. Jadi makanya keuntungan sih tipis sekali karena dia dengan bulan dalam satu pohon, contoh satu pohon saja kalau cuman hanya 75.000, 2-3 bulan berarti kan rugi satu pohon itu. Kalau saya pernah sempat jual itu sampai 200-300an lebih. Setelah itu saya berhenti karena pendapatannya kecil karena prosesnya lama. Dan tiap hari pagi dan sore diurus begitu, diganti airnya supaya tidak menghasilkan ini bibit nyamuk. Makanya airnya tiap satu minggu 2 kali ganti airnya begitu. Jadi saya sudah beralih ke jualan jualan rokok, jualan sembako lah, kayak aqua, rokok dengan ini snack dan gula-gula begitu. Oke Pak, terima kasih. Jadi maksud saya datang ke sini untuk mensosialisasikan sekaligus untuk bersilaturahmi. Saya akan menjelaskan di sini tentang etika bisnis Islami, sebagaimana orang Muslim menjalankan bisnis tersebut. Dalam etika bisnis Islam itu ada 5 prinsip yang harus diikuti oleh pebisnis Islam, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kejujuran, ketiga menghindari riba, yang keempat itu tanggung jawab sosial, dan yang terakhir itu maslahah mursalahnya, Pak. Oke, jadi yang pertama itu prinsip keadilan, yang dimana ketika Bapak menjual barang tersebut harus menjual tanpa memandang suku, agama, ras, dan bangsanya. Iya, betul. Dengan kejujuran, Bapak ketika menjual barang tersebut harus benar-benar jujur dan tidak misalnya harganya
Yang sama seperti Bapak jelaskan tadi, yang 2 bulan itu kan harganya tadi berapa? Itu sampai 75.000. Kemudian Bapak jual dengan, misalnya kalau misalnya Bapak tidak jujur, Bapak jual harganya jadi 100.000. Itu sama dengan Bapak tidak jujur. Yang ketiga itu menghindari riba. Bukan, yang kedua tadi ada dalilnya di Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Terus yang ketiga itu menghindari riba, ya, dimana riba itu kan Allah dan Nabi Muhammad SAW sangat melarangnya. Bahkan ada dalil yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang keempat itu tadi tanggung jawab sosial. Nah, Bapak harus memperhatikan jualan Bapak itu apakah berguna untuk masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, dan tidak merusaknya. Oke. Tidak merugikan. Dan tidak merugikan orang lain. Terus yang terakhir, Bapak harus memperhatikan maslahah mursalahnya, Pak. Jadi jadi terima kasih atas waktu Bapak telah mengikuti sosialisasi saya. Saya ucapkan terima kasih.